menemukan adanya bukti keterlibatan Saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan Saudara DTI selaku orang kepercayaan Saudara HK dalam perkara dimaksud dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut. Perbuatan Saudara HK bersama-sama dengan Saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada Dapil 1 Sumsel, padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Toraja. Kemudian yang kedua, bahwa dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata HM hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878, sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402. Kemudian seharusnya yang memperoleh suara dari Saudara Nasarudin Kemas, ini almarhum pada saat itu meninggal, ini adalah Saudari Rizky Aprilia, karena aturan seperti itu saat itu. Namun ada upaya-upaya dari Saudara HK untuk berusaha memenangkan HM melalui beberapa upaya-upaya. Antara lain, Saudara HK mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, kemudian menandatangani surat yang bernomor 2576 tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review. Keempat, setelah ada putusan dari MA, KPU tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, Saudara HK meminta fatwa kepada MA. Selain upaya-upaya tersebut, Saudara HK secara paralel mengupayakan agar Saudari Rizky mau mengundurkan diri untuk diganti dengan Saudara HM. Namun upaya tersebut ditolak oleh Saudari Rizky Aprilia. Saudara HK juga pernah memerintahkan Saiful Bahri untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta mundur. Namun hal tersebut juga ditolak oleh Saudari Rizky Aprilia. Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR RI atas nama Rizky Aprilia ditahan oleh Saudara HK dan meminta Saudari Rizky untuk mundur setelah pelantikan. Oleh karenanya, upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka Saudara HK bekerja sama dengan Saudara Harun Masiku, kemudian Saudara Saiful Bahri dan Saudara Hati DTI melakukan upaya penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari Saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara Saiful Bahri dan Saudara DTI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Politisasi hukum dan peminadahan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PD Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PD Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PD Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi
di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain, pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Saya manggil kamu, tanyain namanya gitu kan, namanya Rosa, yo. Tulis tuh, ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah kalau lo berani nulis tuh, lo angkat tangan ya Pak. Enak aja emang ini siapa dia? Juga gile, nanti pasti wah ini kalau udah kedengeran nih berita wah bla terus pasti deh gimana cara manggil Bu Mega ya bla gitu. Gua panggilin seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya, ayo enak aja yang korupsi didiemin. Ya, pemirsa, penetapan tersangka kepada Sekjen PDI Perjuangan ini, Hasto Kristianto, ini cukup menghebohkan ya. Setelah publik kemudian bertanya-tanya tersangka utamanya ini Harun Masiku hampir 5 tahun belum juga ditangkap, tapi Hasto Kristianto sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan publik, kemudian cukup lama, apakah kasus ini cukup rumit begitu ya, untuk kemudian diadili begitu, dilanjutkan kasusnya, dan juga kita dengarkan bersama dari PDIP sendiri menduga ada politisasi. Jadi tidak begitu murni kasus hukum yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan yaitu Hasto Kristianto. Langsung saja mungkin. Ya. Kita konfirmasi sudah ada narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini di studio kita. Ada Bang Adi Praitno, analis politik. Selamat pagi Bang Adi. Pagi Putri. Baik, selanjutnya ada Bang Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Nah ini nanti akan menjawab nih, kok lama kasusnya ya Bang? Pagi Bang Putri. Pagi, terus juga ada Bang Johannes Oberlin Tobing, tim hukum DPP PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang Johan. Pagi Mbak Putri. Langsung konfirmasi mungkin Bang Johan, ini tanggapan PDIP dan langkah yang akan diambil seperti apa ke depan? Nah itu tadi, seperti yang Mbak Putri bilang, politisasi hukum, kriminalisasi hukum, ya kan? Dan yang pasti bahwa melakukan secara paksa untuk menetapkan Mas Hasto itu menjadi seorang tersangka. Dasarnya apa? Dibilang kriminalisasi itu apa dasarnya? Loh, sebenarnya gini, perkara ini sudah usang ini Mas Albat. Tapi kan tidak menggugurkan perbuatan pidananya kalau misalnya tadi disebut oleh KPK. Perkara yang sudah lama usang, kalau boleh dibilang ini udah cerita busuk nih. Ya kan? Kenapa saya bilang begitu? Karena putusan pengadilan itu sudah ingkrah. Baik di pengadilan negeri sampai kasasi di Mahkamah Agung. Ada nggak muatan perkara yang menyatakan bahwa secara sah dan meyakinkan saudara Hasto Kristianto ini terkait di situ? Terkait. Tapi ada buktinya. Loh, ini yang mau saya jelaskan. Ada nggak pada putusan pengadilan loh? Bukan seperti keterangannya ketua KPK yang kemarin. Ya kan? Tidak ada satu rangkaian cerita pun yang mengaitkan saudara Hasto ini terlibat secara sah bersama-sama memberikan suap dengan Harun Masiku. Nggak ada itu di putusan pengadilan. Tapi merintangi? Loh. Atau melindungi begitu? Maka sprindik yang baru katanya merintanginya di mana? Jadi Harun Masiku ini kan korban sebenarnya. Korban gitu loh. Dia sedang meminta haknya untuk dilaksanakan. Pada putusan itu jelas loh. Bahwa dikeluarkan ada fatwa dari Mahkamah Agung. Fatwa Mahkamah Agung itu tidak pernah dijalankan oleh KPU. Artinya proses ini sudah berjalan dengan baik.
bagaimana seorang ini harus duduk menjadi seorang jadi dari dapilnya untuk duduk di DPR. Semua proses hukum itu PD Perjuangan lakukan. Oke. Sampai meminta kepastian pada hukum itu mandat fatwa dari Mahkamah Agung itu juga nggak dijalankan. Jadi ini korban Harun Masiku ini. Oke. Dia harus melakukan kewajibannya, dipaksa dia untuk melakukan itu. Oke, sebelum kita kembali ke Harun Masiku, saya ingin coba dalami mengenai apa yang dikatakan Ibu Mega bahwa sampai sudah diworo-woro dari Juli pertengahan tahun ini begitu, artinya Sudah diwanti-wanti ya? Sudah diwanti-wanti, artinya memang ini sudah diketahui oleh PDIP dari awal bahwa akan ada upaya yang Anda bilang tadi kriminalisasi seperti ini, atau ini mengejutkan buat Anda datang di H-1 Natal? Nah, itu dia memang. Jadi jujur aja kan kita kaget lah ya dengan situasi Mas Hasto dijadikan tersangka. Jadi tadi yang seperti yang saya jelaskan bahwa memang ini sungguh dipaksakan keadaannya. Nah, jadi kalau menyangkut seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum tadi, yang Mas Alfat bilang, Mas Hasto itu sudah berapa kali didatangin, Mas? Didatangi oleh? Loh, seseorang untuk berhenti mengkritik Siapa tuh? pemerintahan. Seseorang itu? Oh, jadi ancaman ya? Saya nggak boleh sebutkan. Sebelumnya sudah ada ancaman. Sudah ada gitu. ancaman. Nggak boleh Mas Hasto itu datang ke Sumut, ke Pilkada. Kalau di Sumut ini kayaknya masuk Enggak. ke 27 yang dipecat itu bukan? Termasuk. Oh, oke. Jadi Confirm nggak boleh datangin Pilkada, nggak boleh datangin ke sana, nggak boleh datang ke Jawa Tengah. Itu sudah berapa kali didatangin. Dia bisa mengancam seorang Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, artinya punya Kekuatan. dong secara politis, secara kewenangan. Pak Sekjen ini kan motor penggerak partai kan. Dan memang ini tanggung jawabnya sebagai Sekjen dalam Pilkada ini kan urusannya beliau. Ya namanya petugas partai untuk memenangkan Pilkada ini semuanya kan tidak saja hanya Sekjen yang turun, kita juga turun semua nih untuk memenangkan pertarungan Pilkada kan. Nah, tapi dari pergerakan-pergerakan yang terus selalu Mas Hasto bicara kritis, bagaimana menegakkan demokrasi, bagaimana menjaga konstitusi. Nah, itu nggak boleh tuh, dia harus bicara lantang itu. Nggak boleh turun ke Pilkada, jangan turun ke Jawa Tengah, jangan turun ke Medan. Jadi sudah diingatkan. Sudah dikasih clue Jawa Sudah Tengah, dikasih. Medan. Dugaannya ke situ lah ya arahnya ya Sudah kira-kira ya. dikasih. Mana, Jadi, Put? Tadi kan udah dikonfirmasi juga 27 kader partai PDIP yang dipecat ya dari Medan, itulah dia orangnya. Betul ya, Bang? ya kan sudah diumumkan siapa-siapa yang Oke. dipecat. Itu kan politisnya ya, Saya ingin ke kasusnya dulu deh. Untuk yang Harun Masiku, saya ke Mas Yudo. Mas Yudi, kalau kita lihat kasus ini sebenarnya tadi dibilang katanya sudah usang sebenarnya, udah busuk. Tapi masih bisa ditetapkan tersangka. Ini penjelasannya gimana kalau dari Mas Yudi? Ya, jadi pertama saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh KPK itu kan penegakan hukum ya, karena memang dilakukan secara transparan dan disampaikan kepada publik. Artinya bahwa pihak tersangka dalam hal ini kan Pak Hasto yang ditetapkan dalam dua hal ya, terkait dengan suap dan juga merintangi penyidikan, kan tentu bisa mengambil langkah-langkah hukum terkait dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK. Namun kalau kita bicara mengenai kasus korupsinya, tentu kita bisa melihat bahwa kasus korupsi ini kan kadaluarsanya juga lama ya. Artinya sampai saat ini memang belum kadaluarsa. Kemudian Meskipun di persidangan tidak disebutkan ada yang mengaitkan ke Pak Hasto. itulah yang menarik ya, bahwa KPK kan sudah menemukan bukti baru ya. Artinya tidak harus kita termaktub dengan apa yang ada di pengadilan ataupun vonis dari tersangka yang lain yang sudah ingkrah. Bahkan kita baru tahu ternyata sudah bebas bersyarat gitu ya. Artinya bahwa ketika ada bukti baru dan memang itu adalah bukti yang ditemukan dan fakta setelah pasca ingkrah dari kasus tersangka yang lain, menurut saya sih tidak jadi masalah ya. Bagi saya bahwa proses ini kan tentu sudah melalui due diligence yang bagus ya. Di KPK kemarin kan sudah disampaikan oleh Pak Setio ya, bahwa ini ekspos ini, gelar perkara ini dilakukan oleh semua pimpinan, artinya 5 pimpinan yang baru tersebut, dan kemudian tidak ada yang namanya beda pendapat, dissenting opinion dalam gelar perkara tersebut. Bagaimana sih proses penetapan tersangka di KPK? Itu kan ada gelar perkara yang dilakukan oleh penyelidik atau penyidik yang dihadiri oleh seluruh yang nanti akan menangani, seperti penyelidik, penyidik, ya kan, kemudian jaksa, kemudian juga atasan mereka, direktur penyidikan, direktur penuntutan, kemudian juga deputi penindakan, termasuk yang kita tahu pimpinan KPK. Nanti pimpinan KPK lah yang berdasarkan informasi apa yang disampaikan oleh penyidik, mereka akan menguji
ya, misalnya alat buktinya apa nih, ya, faktanya bagaimana. Jadi tidak sesederhana ketika misalnya disampaikan ketika kemarin konvers ya, pasti sudah diuji. Ketika perbuatannya A, alat buktinya apa, barang buktinya apa, entah itu keterangan saksi, ya, entah itu dokumen, bahkan ketika pun ada penyadapan itu pun bisa dilakukan. Memang tadi misalnya mengapa kasus ini lama, pertanyaannya, ya memang banyak kompleksitasnya saya lihat ya, dilihat dari ketika proses kaburnya Harun Masiku, ya, kemudian yang kedua lamanya dia menangkap. Di saat yang bersamaan tim saya pun juga diperintahkan untuk menangkap 4 buronan yang sama, ya. Tapi kemudian ya mereka berhasil kita tangkap dengan masa psikologi 1 tahun lah setelah ditetapkan sebagai DPO. Dan yang menarik adalah bahwa para buronan-buronan yang kita tangkap ini itu adalah mereka yang mampu membiayai diri mereka. Ada konglomerat di sana, ada pejabat tinggi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Mas, bahwa ketika misalnya KPK ada bukti baru ya tidak jadi masalah ketika mereka kemudian mengembangkan perkara ini. Dan kita tahu bahwa memang pasca Firly tidak menjadi ketua KPK, KPK ngegas gitu kan terkait dengan kasus ini. Dan saya pikir ketika pun ada opini ini adalah semacam politisasi dan sebagainya, itu wajar. KPK kan juga sebelumnya pernah menangani ketua umum partai, sekjen partai. Nah, bagi saya yang paling penting adalah agar apakah tuduhan-tuduhan seperti ini tidak terbukti adalah dengan cara ya untuk segera melimpahkannya ke pengadilan, karena di situ akan bisa dilihat oleh masyarakat benarkah tuduhan-tuduhan KPK seperti itu. Politisasi itu katanya wajar begitu ya, tapi apakah memang benar itu yang terjadi? Nanti saya ingin minta pandangan dari Mas Adi Praitno. Usai jeda ya. Tapi sini dia apa kabar Indonesia Pagi.